Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Efek. Di video kali ini Mimin akan membahas tentang cara trading atau scalping menggunakan BBM O'Malley. Pada kasus ini Mimin melihat ada time frame 4, ada candle momentum sell dan belum sampai di area re-entry sell. Namun kenapa Mimin berani sell pada time frame ini? Karena di sini kalau kita melihat pada time frame H1 telah juga terbentuk momentum sell dan dia sudah membuat re-entry sell pada area MA5, MA10 dan mid BB di H1. Dan kalau kita melihat di M15 juga berlaku rejection top BB beserta ada MA50, dan di bawahnya pun telah terbentuk momentum naik ketika news dan membuat re-entry ya. Inilah sebabnya Mimin berani sell mengambil re-entry pada time frame H1 ya. Oke, yang perlu diingat ini adalah scalping ya, karena kita mengikuti re-entry H1 bukan H4. H4 belum terbentuk re-entry ya. Jadi itu dia alasan Mimin melakukan berani sell di time frame mengikuti H1, dan di atas H1 telah bersilang MA50 dan MBB yang dimana ini terbentuk kategori zone zero loss pada time frame H1. Walaupun di sini telah terbentuk zone zero loss pada H1, kita perlu berhati-hati juga, tidak boleh hold agak lama karena H4 belum melengkapi ataupun belum touch atau belum menyentuh re-entry H4, yaitu MA5, MA10 high pada H4. Jadi ini entry scalping ataupun penurunan ini hanya bersifat sementara saja untuk melengkapi re-entry pada H1. Apabila nanti candle H1 close-nya tidak membuat momentum sell, maka dia akan menjadi market hilang volume buy pada H1, yang mana sebelumnya sudah kita lihat itu ada extreme buy dan akan berlaku MHV buy jika tidak ada momentum sell yang baru di time frame H1. Entry scalping, jadi kita harus wanti-wanti atau memantau ya, dimana di sini kita harus membagikan ya, yang mana akun swing, akun intraday, akun scalping itu kita bisa membagikan ya. Supaya apa? Supaya kita memudahkan dalam entry-entry, di mana kita mau entry dan sebab apa kita entry. Ya, jangkaan entry kita sampai mana itu bergantung kepada jenis trade dan jenis akun juga. Ya, di sini Mimin hanya melakukan scalping berdasarkan rule dan SOP yang sudah ada, yaitu jika terbentuk re-entry pada H1, time frame konfirmasi ada rejection atau extreme bersama MB50, sedangkan time frame ketiga bisa masuk dari MHV ataupun bisa memasuk mulai dari re-entry setelah momentum ya. Dan di sini M15 kita bisa lihat juga histori-histori yang pernah terjadi, yang mana ekstrim bersama MA50, dan kita di sini ada 3 kali terbentuk ya, termasuk yang sideways yang panjang sekarang yang Mimin entry, dan semua kotak biru ini adalah re-entry pada time frame H1, yang mana area top BB adalah area MA5, MA10 pada time frame H1, berlaku juga di semua time frame ya. Untuk lebih jelas mungkin bisa lihat screenshot yang ada pada channel Telegram Mimin ya. Di situ Mimin sering mencontohkan screenshot atau SOP yang sering Mimin gunakan sehari-hari. Ya. Dan kita akan menunggu beberapa saat lagi bagaimana proses pergerakan pada entry kita. Nah, apabila nantinya misalnya M15 sudah membentuk momentum buy, maka ya mau nggak mau kita harus cut loss, karena ketika terbentuk momentum buy di M15 market ada kemungkinan untuk naik lagi untuk melengkapi re-entry pada time frame H4.
Apabila terbentuk momentum di M15, maka H1 akan menuju ke top atau rejection MA50. Karena di sini Mimin masih berfokus untuk sell sesaat atau scalping, Mimin masih menambahkan beberapa entry sell ya. Karena belum ada ciri-ciri buy atau arah buy yang muncul, jadi sampai saat ini masih fokus ke sell, sehingga terbentuknya ekstrim MACD atau CS arah kukuh buy, barulah dia akan naik hingga membuat momentum buy. Dan sampai saat ini kalau kita melihat pada M5 masih ada momentum sell ya, walaupun pernah naik sampai ke top, dia tidak membentuk momentum buy, sehingga market tetap turun lagi, dan turun tadi buat ekor pada saat news ya. Dan karena di sini candle momentum adalah candle yang membawa pergerakan market, oleh sebab itu Mimin berani layer untuk scalping ya di time frame ataupun setup re-entry H1, karena didukung oleh konfirmasi di M15 dan M5 juga mendukung untuk sell. Walaupun kita tahu ini sell ini adalah sell sesaat, tetapi secara tren ini downtrend baru berlaku kalau kita melihat pada time frame H4 ya. Oke, kita tunggu saja bagaimana proses perjalanannya. Semoga dapat profit cukuplah ya buat ngopi-ngopi, karena ini scalping, jadi nggak boleh banyak-banyak ya. Jadi kita harus mengerti yang mana scalping, mana intraday, dan yang mana swing. Oke, setelah kita menunggu beberapa saat, sekarang sudah mulai ya kelihatan bahwa penurunan semakin kuat kalau kita melihat kepada time frame kecil ya, dan penurunan semakin berlanjut dan semakin ke bawah. Kita akan melihat sebentar lagi apakah di M5 juga akan terbentuk MACD atau akan membentuk momentum berterusan ya. Jika membentuk MACD, kita juga harus mungkin bersiap-siap untuk keluar, karena di H1 juga akan berlaku MACD. Beberapa saat lagi akan close candle H1. Oke, kita pantau terus pergerakan berikutnya. Oke guys, setelah menunggu beberapa saat kemudian, candle pun masih bergerak turun ke bawah ya, yang mana candle H1 juga belum close di sini. Kita tunggu beberapa menit lagi bagaimana closing dari candle H1. Sekiranya candle ini close di dalam BB, maka kemungkinan Mimin tidak akan hold, dan kita akan entry besok lagi ya. Cukup ngopi, cukup lah ya kalau kita scalping ya. Akun swing juga dan intraday kita sediakan ya untuk jajan bulanan ya. Kalau untuk scalping bisalah buat jajan-jajan harian, buat ngopi-ngopi bareng teman-teman ya. Yang penting kita tahu di mana kita masuk, di mana kita keluar, dan sebab alasan apa kita entry, mengikuti setup dan signal yang ada pada BPMA O'Malley ini. Jadi sangat penting mengenal ciri-ciri dan struktur dalam struktur pada market jika menggunakan teknikal BPMA O'Malley ini. Makanya untuk menguasai multi time frame harus benar-benar memahami yang mana yang namanya basic ya. Kebanyakan Mimin lihat banyak teman-teman yang mungkin baru mengenal BPMA langsung belajarnya ke tahap entry ya, belum begitu matang dalam memahami basic, sehingga bakal pusing sendiri dan bakal bingung juga untuk cara menjelaskan ya. Karena kalau langsung ke tahap entry tidak sabaran pasti akan terkena ya. Karena di BPMA ini ada beberapa indikator yang peranannya masing-masing harus kita kenal pasti ya, agar kita tidak tersilap, agar menghindari tersilap ya. Misalnya seperti MA50 itu adalah tren ya kan, MA5 MA10 untuk entry sell high, MA5 MA10 high untuk entry sell, MA5 MA10 low untuk entry buy. Itu punya ciri-ciri dan peranannya masing-masing. Jadi kita harus benar-benar mengenal ciri-ciri agar kita dapat sedikit mengurangi kesilapan ya. Oke, kita pantau dulu pergerakannya sampai close candle H1, dia akan bergerak kemana.
Apabila tidak memungkinkan untuk kita hold ataupun sudah mencukupi untuk ngopi besok, ya kita akan close posisi untuk scalping di pair AUD CHF ini ya. Tidak lama lagi close candle H1, dan kalau kita melihat kepada M5 sudah agak-agak mirip MHV ya, atau market hilang volume. Jadi kita pantau sampai close candle H1 dan beberapa saat kemudian, supaya kita bisa mengambil keputusan antara keluar atau bertahan ya. Tapi kalau menurut pandangan Mimin sendiri, kalau kita menganalisa secara keseluruhan, misalnya kita ambil time frame acuan H4, sudah saatnya kita keluar pada kondisi saat ini ya, karena MHV di H1 apabila valid, dia akan naik sekurang-kurangnya ke top BB. Nah, di top BB itu akan berlaku rejection atau akan berlaku momentum. Jika berlaku rejection, maka re-entry pada time frame H4 akan valid ya. Oke, kita tunggu beberapa saat lagi dan kita lihat setelah candle H1 close ya. Oke guys, dan di sini candle H1 pun telah close, dan seperti yang kita duga bahwa dia tidak membuat momentum baru. Artinya ini adalah ciri-ciri market hilang volume atau MHV H1 telah mulai. Dan kalau kita melihat kepada M5 juga berlaku MHV ya. Dan di sini Mimin akan bersiap-siap untuk cut profit berapa yang ada ya, cukup buat ngopi saja ya. Cukuplah untuk akun ini buat jajan-jajan cukup. Jadi Mimin akan mengambil kesimpulan untuk meng-close all beberapa saat lagi ya. Mungkin close tidak akan terekam ya, karena Mimin menggunakan smartphone, karena kebetulan juga ini Mimin mau pulang. Oke guys, itu dia cara trading scalping menggunakan BBMA O'Malley ya. Dan mohon maaf jika ada kesilapan, dan di sini benar-benar clear sudah MAV di M5 dan H1 sudah MAV. Jadi Mimin akan keluar. Semoga bermanfaat. Goodbye.